Siap. Halo, merhaba Kak Arfan. Marhaba, ya. Halo, sehat ya Kak Arfan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita Fair. kurang lebih ketemu live waktu itu saya silaturahmi ke Sakarya main-main tahun 2021 sih, masih tahun 20, lalu lah. 21 ya, 21. Tahun lalu pasca Corona saya main-main ke sana untuk ketemu Arfan dan teman-temannya di Sakarya ya teman-teman ya. Sakarya itu tadi kurang lebih 3 sampai 4 jam dari Istanbul. Kotanya nyaman banget buat teman-teman untuk melanjutkan kuliah di Turki ya. Plus kampus ini adalah kampus negeri di Turki teman-teman. Jadi kapasitas standarisasi pasti standar Eropa, fasilitas kurikulum maupun dosen-dosennya itu udah standar Eropa. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita sharing sama Kak Arfan nih, salah satu mahasiswa Sakarya Uyghur Bilimler University. Ya, benar Kak Arfan ya. Ini di awal nih Kak Arfan, buat teman-teman tahu terkait tentang keaktifan Kak Arfan, keseruan Kak Arfan untuk kuliah di Subuh ya. Kita ngingkatnya teman-teman ya, kampusnya Subuh, Sakarya Uyghur Bilimler University Subuh. Nah itu ya. Boleh di awal Kak Arfan, tadi saya sudah sedikit spill nih nama Kak Arfan ya. Tapi Kak Arfan silahkan sharing nih tentang profil Kak Arfan, jurusannya apa, belajarnya apa, sekaligus Kak Arfan di luar kampus ngapain aja sih Kak? Silakan Kak Arfan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal kalian semua. Ya, perkenalkan nama gue. Nama panjang gue adalah Muhammad Arfan Sodik. Saya kelahiran Tegal tahun 2000, bulan April tanggal 11. Sekarang saya tinggal kalau di Indonesianya gua tinggal di Jakarta Timur, di daerah Cakung, dekat ini Terminal Sentra Timur yang baru tuh. Habis itu eh, tahun 2020 akhir gua kuliah di Turki, mengambil di Subu, yaitu Sakarya Uyghur Bilimler University, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Sakarya University of Applied Science. Yaitu Subu ini adalah salah satu dua kampus ilmu terapan di Turki. Jadi di Turki itu ada dua universitas ilmu terapan, ya kan, applied science. Yang satunya adalah ini Subu. Gitu. Nah, eh, gua di sini di Subu itu ngambil jurusan teknik metalurgi dan material. Apa itu teknik metalurgi dan material? Kita membahas tentang metalurgi dulu, karena ini sebenarnya eh, metalurgi dan material itu dua jurusan yang dijadikan satu, karena emang sebenarnya itu sejalan gitu loh. Jadi eh, teknik metalurgi adalah ilmu yang fokus di bidang apa namanya, besi, atau lebih tepatnya di logam. Sementara kalau materialnya itu terfokus ke kimia, tetapi kimia analitik. Jadi menganalisis tentang ilmu-ilmu kimia, tentang material, tentang senyawa dan lain-lain. Gitu. Nah, gue juga di sini aktif di dua organisasi besar. Yang satu adalah PPI Sakarya dan juga Nahdlatul Ulama di Turki. Di PPI Sakarya, gue menjabat sebagai Kepala Departemen Kerohanian. Dan untuk di Nahdlatul Ulama Turki, ya alhamdulillah gue menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Turki. Tuh. Dan kegiatan sehari-hari gue di sini ya kuliah, terus ya paling ikut-ikut sama teman-teman, ya kan, perkumpulan mahasiswa di sini kayak main futsal, main bulu tangkis juga ada, voli juga ada, basket juga ada. Insya Allah nanti juga ada pencak silat di sini di Sakarya, karena di Sakarya sendiri juga mahasiswa Indonesia itu cukup banyak. Banyak sih sebenarnya, salah satu terbanyak di Turki. Wah itu ya seputar tentang program di jurusannya Kak Arfan di metalurgi ya Kak Arfan ya seperti itu. Dan tadi aktivitas di luar kampus nih ya ikut dua organisasi besar di Turki seperti itu terkhususnya di kota Sakarya. Oke, Arfan tadi udah sedikit banyaknya
memperkenalkan diri. Saya juga pengen spill juga nih, pengen kepo sama Kak Arfan dan untuk teman-teman yang lain gitu ya. Dimana pertanyaan pertama saya, ya, kenapa sih akhirnya Kak Arfan milih negara Turki menjadi tujuan untuk melanjutkan pendidikannya Kak Arfan? Tuh, Kak Arfan. Terdengar suara saya dulu, Bisa Kak Arfan? Saya ulangin ya, oke. Putus-putus ya? putus-putus Bang. Ya Oke. coba Oke. pertanyaan gimana? Pertanyaannya, Mohon maaf. kenapa negara Turki, ya, alasannya Kak Arfan negara Turki menjadi tujuan Kak Arfan untuk melanjutkan pendidikan Kak Arfan nih? Oh, Hmm. yang pertama ya karena emang dari saran dari orang tua ya. Yang pertama itu saya disuruh orang tua buat kuliah di luar negeri gitu kan. Awalnya dikasih pilihan beberapa negara karena terus gua memilih di Turki karena ya karena dari pilihan itu ya dikasih orang tua gua tuh Turki itu yang paling negara muslim gitu loh. Yang lainnya kan takutnya saya dirasisin gitu loh kan ya. Itu yang pertama. Terus gua memilih di Turki juga karena saya juga pencinta sejarah ya. Saya mendalami sejarah bangsa apapun saya dalami dan juga saya juga suka dengan sejarah Turki ya kan dari dulu sampai sekarang. Nah, dari situ jadi gua tuh memilih untuk sekolah di Turki dan juga untuk kualitas pendidikannya juga cukup baik, yang memang standar Eropa, ya kan, lebih baik dari Indonesia setidaknya gitu. Dan, kampus ini, Subuh ini juga untuk peringkat itu mengikuti sama, Sakarya University karena kan pecahannya gitu kan, baru berdiri tahun 2018. Nah, Subuh ini dan Sakarya University ini dalam salah satu, eee, media, internasional yang terkenal yang fokus di bidang menilai tentang universitas di dunia, Sakra ini itu setara dengan UI, Sakra University gitu loh, gitu. Jadi kan makanya gua itu memilih di Subuh. Karena, eee, sebenarnya ada 2 ya, kalau Sakarya University itu, memang ada tekniknya, tapi kalau di Sakarya University itu tekniknya itu ibaratkan cuma 40% praktek, 60%-nya teori. Tapi kalau di Subuh itu mayoritas itu bloknya difokuskan ke ilmu yang teknik atau terapan, di mana 60-70%-nya itu praktek, 30%-nya itu teori, begitu. Makanya saya gua memilih di Turki dan memilih di Subuh. Jadi udah dari standarisasi kampus udah bagus banget gitu ya Kak ya. Dan dia setara dengan kampus-kampus PTN Indonesia terbaik ya di Indonesia. Plus tadi juga terkait tentang penerapan-penerapan yang relevan ya terhadap teori maupun praktek-prakteknya di Subuh tuh lebih porsinya lebih banyak ya dibandingkan teorinya ya Kak. Jadi teman-teman nih yang ingin memilih jurusan-jurusan saintek teknik cocok banget nih kuliahnya di Subuh ya teman-teman ya. Sakarya Ugumeli Belimna University seperti itu. Saya juga buat teman-teman yang baru hadir tadi ya, kita lagi sama Kak Arfan nih, mahasiswa Subuh Sakarya Ugumeli Belimna University yang letaknya di kota Sakarya, di mana tadi tuh teman-teman ya, kalau kita ngeliat jurusan-jurusannya pun juga lebih banyak jurusan-jurusan teknik ya Kak Arfan ya, seperti itu. Oke ya. Nah itu tadi seputar tentang uh, subuh. Terus Kak Arfan ini secara umum lagi nih ya, secara umum kita agak sedikit ke belakang lagi ya sebelum nanti kita ngebahas tentang kota-kota Sakarya. Kak Arfan, boleh nggak sih kasih tahu ke kita nih perjuangan Kak Arfan ya untuk bisa menuju ke Turki nih Kak Arfan ya, karena banyak banget masukan ke pertanyaan ke saya, masuk ke pertanyaan ke saya, yang masuk ke saya itu ya, Kak Ufar, apa sih hal yang pertama harus kita lakukan untuk mempersiapkan kuliah di Turki, ataupun apa sih Kak tantangannya, apa sih Kak tips and tricksnya untuk bisa kuliah di Turki gitu Kak ya. Gimana Kak Arfan nih untuk waktu itu tuh mempersiapkan itu dari mulai hal yang mendasar sampai yang menyeluruh tuh gimana Kak Arfan? Oke, mungkin saya jelaskan dari, persiapan saya di awal sama sesudah ya setelah sini ya, Bang. Saya gabungin. Jadi untuk persiapan di awal tuh ya pastinya
kita harus ada keniatan gitu loh buat serius di kuliah di sini. Jangan cuma karena ya tanda kutip ya mungkin jangan sampai karena nggak keterima SNMPTN, SBMPTN terus larinya ke Turki. Jangan karena kayak gitu. Ya kan. Mungkin ada benernya sih maksudnya apa karena nggak keterima SNM sama SBM di terus ngambil Turki itu it's okay nggak apa-apa karena kan kita berjuang buat mencari pendidikan yang lebih layak kan. Terus eh, itu yang pertama, yang kedua ya niat ya yang pertama tuh niat ya. Jangan sampai apa ya, niatnya itu cuma buat liburan doang atau cuma buat gengsi, buat apa namanya? Insta story, postingan dan kayak gitu, ya kan. Karena jujur yang saya temukan mahasiswa-mahasiswa baru di sini ya kan dari angkatan 21 sama yang 22 yang di sini misalkan ya, ada yang seperti itu gitu loh. Emang niatnya cuma mau kabur dari Indonesia ya kan mau jauh apa pengen biar dapat duit banyak di bulan terus niatnya nggak mau kuliah niatnya itu liburan doang gitu padahal apa ya dan itu bikin eh, apa ya kami ya kan yang ngurusin organisasi itu kesusahan karena orang-orang yang seperti itu, yang mana datang ke Turki, ya kan, terus niatnya cuma buat liburan tapi nggak buat pendidikan, ibaratnya kayak apa bahasa kasarnya itu nipu orang tua, gitu kan ya, kasarnya begitu. Itu jujur ya, itu bikin masalah di sini di Turki, gitu. Pasti bikin masalah gitu. Dan kita jadinya ribet gitu loh, maksudnya ini lagi gitu kan, ini lagi ini lagi. Dikit-dikit kita sebagai new organisasi dipanggil sama polisi. Ini anaknya bermasalah gitu kan. Ini orang Indonesia bermasalah gitu lagi kan. Yang pertama niat ya kan harus dilurusin karena buat mengenyam pendidikan. Kedua ya kan eh, itu kita harus apa ya namanya? Langsung ini lah yang saya alami yang di Turki nih. Yang kedua itu mental ya kan. Jangan karena kalian suka dengan sejarah Turki, kalian merasa bahwa wah Turki negaranya seperti ini ya kan? Karena semua negara dimanapun itu sama aja sebenarnya, gitu loh. Ada namanya rasisme, ya kan? Ada namanya kriminal, ya kan? Ada namanya hal-hal yang negatif, ya kan? Pasti ada di seluruh negara. Sebagus apapun sejarah negara itu pasti ada hal-hal negatif juga. Nah, kalian harus siap siap mental nih, ya kan? Di sini karena eh, saya spill ya beberapa masalah yang yang sedang booming yang tingginya isu ya banjulasma atau ibaratkan stigma negatif ke seluruh warga asing atau orang-orang asing yang ada di Turki termasuk Indonesia dan sekarang orang Indonesia yang ada di Turki itu sudah mendapatkan stigma negatif karena apa? Karena kelakuan-kelakuan mahasiswa atau orang-orang Indonesia yang kerja di sini itu terutama yang baru angkatan 21 sama 22 yang ini itu benar-benar apalagi di Sakarya ya jujur itu mereka bikin masalah banyak banget ya gitu kayak bahkan ya lucunya nih bang ada yang kencing sembarangan tempat parkir itu wah gitu kan ya itu benar-benar itu bikin pusing gitu maksudnya kalau misalkan ya di sana pasti di parkiran ada ini ya apa CCTV ya kita nggak tahu tuh bakal viral atau enggak tapi soalnya itu kencing di tempat umum itu nah karena isu Ayaban Jelasma itu di sini di Turki itu tinggi atau stigma negatif ke warga asing itu tinggi ya maka dari itu kalian yang mau kuliah di Turki dimanapun mau di Subu mau di Istanbul mau di Sakarya Ankara mau di ujung sampai ujung ke lainnya itu harus ya swab mental gitu loh ya kan itu karena isu ya Banjelasma itu sangat tinggi atau stigma negatif dan kalian juga jangan apa ya membawa kebiasaan di Indonesia kebiasaan buruk di Indonesia itu dibawa ke sini seperti itu ngaret ya itu gitu kan apalagi misalkan ke kampus gitu kan apa dosennya mau ketemu oh itu benar-benar nanti bukan kalian doang yang kena tapi seluruh mahasiswa Indo di kota kalian yang tempati pasti kena gitu loh terus habis itu kalian juga di sini harus ini namanya apa tadi ya mau bilang apa ya saya ya intinya ya pertama tadi ya niat mental ya kan itu yang paling utama terus kedua itu yang ketiga itu harus benar-benar
kalian percaya sama diri sendiri. Jangan sampai apa ya, kalian ketika sudah sampai sini langsung, gue kayaknya nggak bisa deh, gue kayaknya nggak bisa apa ya namanya nerusin di sini, jangan gitu loh. Soalnya banyak ya teman-teman saya ataupun dari cutting ataupun dari adik kelas yang di sini itu yang berak atau istilah kata itu apa ya selesai apa ya tidak selesai di tengah jalan gitu loh. Pulang lagi ke Indonesia di tengah jalan gitu. Karena ya ada yang karena satu ya tadi mentalnya nggak kuat ya kan nggak percaya diri ya kan atau juga yang lebih ini ya karena niat dari awalnya itu salah seperti itu. Nah, itu harus dijaga dari awal nih. Jadi teman-teman tuh udah di spill nih ya sama Kak Arfan yang udah kurang lebih 3 tahun ya, 2 tahun atau 3 tahun sih Kak di Turki Kak? 2 tahun kalau saya. Kak Arfan tuh 2 tahun ya di Turki ya. Nah, berapa tahun Kak Arfan? 2 tahun 2 tahun. 2 tahun ya, tuh teman-teman ya. Tuh udah dikasih pesan tuh sama Kak Arfan yang udah 2 tahun tinggal di Turki teman-teman. Jadi yang saya catat adalah 3. Pertama niat harus lurus ya, niatnya harus lurus supaya bisa memperkuat fundamental kita nih ya, dasar kita nih ya. Terus yang kedua adalah tadi mental ya, mental karena mental mulai dari mental emosional ataupun dari mental fisik teman-teman seperti itu ya. Dan percaya diri. Percaya diri itu penting banget karena kalau kita nggak pede itu udah susah mau ngapain aja gitu ya. Dan tadi ya terkait niat mental itu kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi negara di Turki teman-teman yang tingkat kedisiplinannya, tingkat kebersihannya, ataupun tingkat-tingkatnya mungkin terkadang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia teman-teman ya. Menarik banget nih ya. Oke, kita gantian nih. Tadi ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang udah nanya nih. Kita langsung aja nggak apa-apa. Terkait jurusan, oke sebelum ke jurusan kita terkait jalur masuk nih ya. Nah, terkait Karvan dulu waktu itu masuk subuh itu menggunakan jalur apa sih Kak? Karvan masih di mute Kak? Oke, kalau subuh sendiri itu setahu saya itu sekarang masih buka jalur berkas gitu. Tapi kalau universitas satunya Sakarya University ya kan itu mungkin ada dua ya berkas sama itu tes gitu. Siapa itu 2021 2019 ya Kak, 2020 Karvan 2020 menggunakan jalur berkas. Saat ini pun juga Sakarya Subuh menggunakan jalur berkas teman-teman ya. Karena kalau Sakarya University tadi bisa berkas, bisa ujian. Kalau untuk Sakarya Ulgumeli Biliman University ini menggunakan jalur berkas. Nah, seperti halnya Karvan dan teman-teman lain untuk masuk kampus Subuh menggunakan jalur berkas, kami Global Edu pun juga sudah membuka program teman-teman nih 2023 itu untuk masuk ke kampus-kampus negeri di Turki itu menggunakan jalur berkas. Teman-teman nanti bisa mendaftar di Global Edu Amanah, kita bantu dan kita daftarkan ke 10 kampus PTN Turki, teman-teman. Seperti itu. Untuk yang jalur berkas minimal 75 nilai rata-ratanya. Oke. Setelah itu kita ke atas dulu nih Kak. Ada Kasio nanya terkait jurusan favorit. Pasti jurusan Kak favorit jurusannya Kak Arfan yang pertama nih. Terus yang kedua yang ketiga apalagi nih Kak Arfan favoritnya jurusan di Subuh. Kalau Subuh sendiri ya favorit itu kebanyakan orang yang daftar di Subuh itu ngambil jurusan teknik sipil. Hmm. Karena uh, saya ulangi lagi ya, Subuh itu fokusnya di ilmu terapan atau teknik-teknik gitu. Tapi kalau misalkan mau tentang ilmu yang lebih ke ilmu yang teori seperti tadi yang ada pertanyaan ekonomi Islam dan lain-lain itu di Sakarya University gitu loh. Di Subuh nggak ada gitu loh. Karena Subuh itu fokusnya ke teknik bukan ke uh, bidang yang lain gitu. Dan kalau di Sakarya sendiri ya, saya ngambil dari dua universitas ya jadi satu ya. Itu jurusan yang paling favorit, paling banyak mahasiswa yang ada di sini itu ngambilnya satu HI, hubungan internasional. Dua itu keperdagangan internasional. Terus ketiga kalau nggak salah itu ya ilahiyat ilmu agama gitu. Untuk statistika dan teknik informatika ada tapi itu di Sakarya University. Kalau di Subuh belum ada informatika.
Siap, keren banget nih teman-teman ya, udah dalamin tentang jurusan. Nanti juga saya bantu teman-teman, saya kasih link untuk jurusan-jurusan yang di Sakarya. Kemarin kita udah riset tuh jurusannya, beberapa jurusan di Sakarya. Oke, lanjut nih dari teman-teman sebelum masuk, ada Tomer nggak sih kak di kampus Sakarya Subuh? Tomer nih teman-teman, Tomer mungkin teman-teman yang baru tahu tentang program PTN, sebelum nanti Kak Arfan jawab terkait Tomer ya, apa sih Tomer? Jadi teman-teman yang ingin kuliah S1, S2 maupun S3, karena kampus PTN Turki adalah kampus berstandar Eropa, harus mengikuti kebijakan-kebijakan negara Eropa gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa asing yang ingin kuliah di PTN Turki itu harus mengikuti program bahasa Turki di tahun pertamanya, kurang lebih 10 bulan teman-teman. Nama programnya adalah Tomer. Karena apa? Karena nanti ketika teman-teman kuliah di PTN Turki itu pengantarnya menggunakan bahasa Turki. Nah, maka dari itu kebijakan negara Eropa untuk mahasiswa asing yang ingin kuliah di kampus PTN Turki di tahun pertamanya mengikuti program Tomer. Nah, pertanyaannya, apakah Subuh juga menerapkan program Tomer, Kak Arfan? Dan boleh sedikit Kak informasikan kegiatan Tomer Kak Arfan nih di tahun pertamanya. Wah, seru tuh. Waktu itu kan saya datang pas lagi program Tomer ya Kak Arfan ya. Silahkan Kak Arfan. Ini. Untuk Tomer Tomer di subuh pasti ada gitu loh. Di setiap universitas juga ada Tomer, yaitu uh, jenjangnya itu minimal untuk masuk fakultas juga levelnya itu B2, BIK gitu kan. Terus kita dikasih kesempatan untuk di Tomer itu 2 tahun, dikasih kesempatan 2 tahun, ya kan. Jadi gini, kita 1 tahun itu fokus di Tomer, nggak masuk fakultas. Tapi kalau misalkan 1 tahun itu tetap nggak memenuhi syarat buat masuk fakultas, ya kalian masih ibaratkan di dalam tanda kutip itu hazırlık, itu masih belajar bahasa Turki, ya kan. Belum masuk ke fakultas. Jadi harus menyelesaikan sampai syarat minimal buat masuk ke fakultas itu terpenuhi gitu loh. Itu dikasih kesempatan itu 2 tahun, tahun pertama sama tahun kedua. Kalau misalkan sampai tahun kedua kalian nggak lulus, kalian di DO gitu loh. Karena dikasih waktunya 2 tahun gitu loh. Nah, untuk Tomer di Subuh itu Tomer Subuh itu nggak diterima untuk di Sakarya, dan di Sakarya University Tomernya itu nggak diterima di Subuh. Jadi Subuh itu benar-benar, maksudnya Tomer Subuh ya buat Subuh sendiri, ya kan. Tomer Sakarya, kalau Sakarya itu setahu saya itu bisa di mana-mana, nggak kemana-mana juga sih, tetapi sebagian universitas gitu loh. Jadi misalkan kalian nggak daftar di Subuh nih, Tomer, kalian keterima di Subuh Tomer, terus kalian pengen pindah jurusan atau pindah ke kampus, itu syaratnya yang dari peraturan pemerintah yang terbaru, syaratnya adalah harus keluar dari Turki dulu. Jadi kalian kalau mau memilih universitas itu harus benar hati-hati ya, jangan karena terpaksa, apalagi milih jurusan. Karena kalau kalian mau pindah jurusan, ya kan, walaupun kalian masih Tomer, itu kalian harus keluar dari Turki dulu, baru masuk lagi ke Turki. Jadi ibaratkan giris cekes keluar masuk gitu loh, itu syaratnya, ya kan. Jadi Tomer ada, ya kan. Dan untuk pengalaman saya ya, itu sampai tekrar atau ngulang itu sekitar 3-4 kali lah gitu kan. Itu 1 kali di level AIKI, ya kan, iya AIKI, A2, terus tiga kali itu di level BIKI, bukan karena susah sih gitu kan, karena waktu itu saya agak malas-malasan aja gitu kan. Satu satu karena satu tekrar karena saya kemarin waktu itu nggak daftar Tomer gitu kan, karena adalah masalah, jadi kayak gak ikut Tomer dulu lah gitu kan. Habis itu 2 kali tekrar, habis itu lulus alhamdulillah Daiki gitu. Ya kalau dibilang susah ya, ya pasti ada, namanya belajar pasti susah ya. Bukan nakut-nakutin ya, namanya belajar bahasa Turki itu susah. Ini bukan bukan nakut-nakutin nih. Belajar bahasa Turki itu pasti susah. Kalau kalian bercanda, serius itu nggak bakal bisa. Kalau misalkan kalian belajar bahasa Turki di apalagi di Tomer, karena di Tomer sendiri itu pengajarnya itu dari Turki, orang Turki, dan bahasanya Turki, bukan bahasa Inggris gitu loh. Jadi ya Tomer, ya kan. Ini sebenarnya aneh ya, karena kalau kita kuliah di Jerman, di Prancis atau di mana yang nggak pakai bahasa Inggris, bahasa utamanya itu, ketika ada mahasiswa baru mau belajar bahasa
ya di negara itu gurunya itu pasti menyampaikannya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau tidak di Turki enggak gitu loh. Karena memang tingkat bahasa Inggris di Turki itu rendah, lebih rendah dari Indonesia gitu loh. Mereka itu bukan karena bodoh ya, karena mereka itu jiwa nasionalisnya itu sangat tinggi. Jadi mereka itu sangat menjunjung tinggi bahasa Turki. Dan apalagi ketika kalian itu keluar nih, keluar keterima di Turki, kalian jalan-jalan. Terus kalian ngomong ke orang Turki pakai bahasa Inggris, pasti kalian dibilang, kenapa harus bahasa Inggris gitu kan? Ya kan? Kalian di Turki, kalian harus bisa bahasa Turki, bahasa kami, nggak usah pakai bahasa Inggris. Mereka tuh bakal sungkan kalau misalkan ditanya pakai bahasa Inggris gitu. Mereka itu nganggap, ya kalian di sini harus pakai bahasa Turki lah, gitu. Ngapain bahasa Inggris gitu kan? Gitu. Jadi harus serius ketika Tomer. Oke, itu teman-teman ya gambaran seputar Tomer ya, seperti itu. Di mana tadi harus serius tuh karena Tomer itu kunci dan nanti juga ada wisudanya ya Kak Arfan ya terkait Tomer itu ya. Nah teman-teman jadi harus. Nah dari kami karena tadi sudah digambarkan Kak Arfan terkait tentang uh, hiruk pikuknya di Tomer ya kendala-kendala ataupun kemudahan di Tomer. Maka dari itu Global E2 Mana buat teman-teman yang ingin kuliah di Turki bareng Global E2 Mana itu akan diberikan program bahasa sebelum keberangkatan yang besar harapannya memberikan bekal kepada kalian untuk bisa mengikuti program Tomer ya seperti itu. Tapi balik lagi tuh ke teman-teman tuh ya terkait keseriusan tadi ya kalau lagi malas kita harus apa gitu kan ya dan lain-lainnya itu penting. Tapi kalau dari beberapa mana kita supaya mengantisipasi ya minimal memberikan bekal lah supaya nggak IUEO gitu ya dan supaya tadi terkait bahasa-bahasa Turki yang dasar itu teman-teman punya gitu ya. Nah, kita memberikan persiapan bahasa Turki sebelum keberangkatan. Oke, oke, siap. Terkait beberapa pertanyaan, oke saya gantian. Sekarang saya nanya nih, seperti itu ya. Tadi seputar Turki, seputar Sakarya, Sakarya. Kita sekarang ngomongin Sakaryanya nih, kota Sakaryanya nih. Nah, gantian ya teman-teman ya. Terkait tadi kan terkait negara Turkinya. Sekarang kota Sakaryanya. Nah, buat Kak Arfan, kira-kira boleh nggak sih Kak kasih gambaran kepada kita terkait serunya tinggal di Sakarya. Silakan Kak Arfan. Oke, untuk serunya ya, di Sakarya itu masih terbilang kota yang cukup sepi. Besar, salah satu buyuk syahir atau kota besar di Turki, cuman apa ya, kepadatannya itu kecil gitu loh. Jadi sepi, berarti kayak kota besar tapi suasananya kayak desa gitu loh. Masih asri gitu kan, apalagi kampusnya itu di pegunungan gitu kan ya. Itu benar-benar sejuk gitu loh. Enak gitu kan. Terus di sini fasilitasnya nggak selengkap yang di Istanbul kan. Di Istanbul ada tram, ada kereta bawah tanah, terus ya banyak lah gitu kan ada kapal itu. Kalau di Sakarya walaupun Buyuk Syahir kota besar, tapi fasilitas umumnya itu nggak sebanyak di Istanbul ataupun di Ankara ataupun di Izmir ataupun di Bursa gitu loh. Jadi masih ibaratkan memang masih Buyuk Syahir yang awal-awal lah gitu loh. Terus untuk di Sakarya sendiri itu juga untuk sekarang ya itu mahasiswa Indonesia yang ada di Sakarya itu udah banyak sekitar 600 itu dari angkatan yang di total sekarang dari angkatan 17 sampai angkatan ke 22 kemarin itu kita total data itu sampai 600 orang gitu kan ya. 600 orang mahasiswa Indonesia yang ada di sini ya kan. Di Sakarya juga ada keorganisasian mahasiswa ya kan keorganisasian mahasiswa namanya PPI Sakarya. Kalau induknya kan PPI Turki. Kalau di Sakarya ada PPI Sakarya gitu kan. Terus di Sakarya sendiri juga itu ada organisasi-organisasi kecilnya seperti IKPM itu khusus buat orang-orang lulusan Gontor gitu kan. Terus ada Nahdlatul Ulama di Sakarya, NU Sakarya. Kebetulan saya ketuanya gitu kan. Habis itu ada eh, perkumpulan mahasiswa Muhammadiyah yang di Sakarya juga ada. Terus ada ya banyak lah. Terus untuk ekstrakurikuler untuk mahasiswa Indonesia sendiri ya perkumpulannya itu ada futsal atau mini soccer, terus badminton, terus ada volley, ada basket dan insya Allah nanti ada pencak silat gitu. Pencak silat kayaknya Kak Arfan inisiatornya ini ya. Siap. Itu ya teman-teman ya kondisi
Sakarya teman-teman ya, termasuk kota besar di Turki ya, eh, dengan berbagai fasilitas umumnya seperti itu, tapi memang lebih nyaman karena tidak sehirup pikuk Istanbul ataupun Ankara ya, kota-kota yang memang lebih metropolitan seperti itu. Jadi ibaratnya ya termasuk kota pelajar juga lah, karena tadi Karvan uh, infokan ke kita semua kurang lebih ada 600 mahasiswa Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang milih negara Turki yang pengen banyak mahasiswa Indonesianya, ya Sakarya adalah salah satu pilihan teman-teman nih di kampus Sakarya Gemelli Militer University. Nah, tadi karena Kak Arfan aktif nih di dunia kemahasiswaan nih, seputar beasiswa nih, tadi ada pertanyaan dari teman-teman, Kak sudah beasiswa ada nggak sih Kak? Dan apa sih persyaratannya nih? Mungkin pasti banyak juga nih diskusi-diskusi terkait beasiswa. Entah itu beasiswa yang dari Indonesia ataupun beasiswa yang mandiri, nih kayak Kak Arfan nih jalur mandiri, tapi pengen dapat beasiswa yang parsial, entah itu uang saku dan lain-lain itu, ada nggak sih Kak informasi menariknya Kak? Kalau beasiswa sendiri di Turki itu cukup banyak ya. Ada yang paling terkenal itu ada 2 beasiswa, yaitu Turkiye Buslare, ya kan, Turkiye Buslare, itu buat ilmu umum, itu dari pemerintah Turki, sama YTB, itu dari pemerintah Turki juga, tapi kalau YTB itu khusus buat jurusan agama atau ilahiyat. Nah, untuk beasiswa di Turki sendiri itu termasuk salah satu beasiswa termudah di dunia, ya kan. Saya dapat data-datanya, itu nilai masuk minimalnya kalau beasiswa di Turki itu untuk S1, rata-rata itu 75, ya kan. Itu gimana nggak mudah gitu kan. Plus nggak wajib dengan TOEFL atau IELTS. Nah, itu di Turki. Kecuali kalau kalian mau milih universitas yang mana bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris, itu wajib nyerahin TOEFL atau IELTS. Tapi kalau misalkan di universitas umum kayak misalkan di SAU atau Sakarya University atau di Subuh, itu ya paling nggak pakai TOEFL atau IELTS, mudah sih. Paling gampang Paling gampang tuh ya jujur itu kalau teman-teman, dari kabar orang-orang yang ikut beasiswa di dunia, serius. kabar gembira tuh buat teman-teman yang scholar Nah, master gitu ya. Beasiswa YTB Turki Buslare itu salah satu beasiswa itu. Memang saya juga temuin ya Kak, untuk yang YTB itu dia tidak pakai TOEFL, nggak pakai IELTS ya. Yang penting uh, portofolio bagus, atau nanti teman-teman kita kasih tip and tricksnya untuk interview. Nah, dan kita pun juga, jadi gini Kak Arfa, kita kan juga berharap bisa membantu teman-teman yang jalur beasiswa nih ya, jalur beasiswa selain mandiri, karena kita kan memberikan banyak jalan lah. Harapannya global itu tuh sebagai banyak jalan ya, sebagai pintu gerbang untuk ke Turki dengan banyak jalannya, entah itu jalur mandiri maupun jalur beasiswa kita bantu. Nah, untuk jalur beasiswa teman-teman informasi penting juga, insya Allah nanti tanggal Desember ini ya, tanggal 16, daftaran terakhirnya teman-teman ada namanya Scholarship Preparation Forum. Teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri, entah itu dimanapun berada, melalui jalur beasiswa, kita akan bantu untuk memberikan gambaran terkait tentang persiapannya. Tadi kan kalau tak Arfan kan kalau YTB itu kan nggak ada ujiannya ya, ada namanya motivation letter sama nanti interview gitu ya. Nah, nanti kita juga menghadirkan narasumber yang udah confirm itu teman-teman yang dapat beasiswa LPDP dan beasiswa di luar negeri. Yang insya Allah nanti akan tanggal 16 Desember. Teman-teman silakan yang pengen masuk beasiswa, kita kasih kesempatan dan free TOEFL, free prediction TOEFL. Nah, buat teman-teman nanti mungkin yang tujuan negaranya membutuhkan TOEFL, silakan join karena kita ada kegiatan free TOEFL untuk teman-teman peserta SPF Scholarship Preparation Forum. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang udah daftar. Salah satunya Ustadz Hamdi nih, udah daftar ya. Alhamdulillah. Ya, siap. Tadi tuh teman-teman yang seputar beasiswa. Tapi ada juga nggak sih Kak, Arfan, terkait beasiswa yang parsial yang memang ketika jadi mahasiswa mandiri nih seperti Kak Arfan ya. Jadi dapat beasiswa gitu Kak. Pernah nggak sih Kak dengan pengalaman kayak gitu sama teman-temannya Kak Arfan? kalau itu sih, kalau dengar dari teman-teman saya ya, ada mahasiswa yang ini
ketika kuliah kita mendaftar bisa daftar beasiswa bisa dari pemerintah sendiri, pemerintah setempat. Cuman untuk informasi saya kurang ya, maksudnya ada juga, ibaratkan gini, ada namanya Erasmus atau ibaratkan itu pertukaran pelajar ke negara Eropa, ya kan. Kalau kalian pengen dapetin Erasmus, ya kan, ya kalian harus serius nanti kalau kuliah di sini, gitu loh. Terus daftar Erasmus, seleksi, dan kawan saya, gitu kan, ada mahasiswa Indonesia yang ada di sini, itu ada sampai 3 tahun berturut-turut dapat Erasmus, tuh, 3 tahun berturut-turut. Itu dia kalau nggak salah itu pertukaran pelajar ke Rumania, terus ke, mmm, Polandia, sama satu lagi apa, cuman sayangnya dia itu nggak ngambil gitu loh. Soalnya katanya iseng-iseng aja sih gitu, iseng-iseng tapi dapet gitu loh kan. Ya tapi juga bisa terserah sih mau ngambil atau enggak gitu kan. Tapi kalau misalkan mau dapat beasiswa apalagi tadi kayak Erasmus, ya kan student exchange ke negara-negara Eropa, Uni Eropa yang lain, ya kalian harus serius gitu loh. Itu juga diseleksinya dari kampus kok langsung, dari kampus nanti buka, siapa nih mau ikut Erasmus, buka seleksinya ada, gitu. Oke, itu ya. Jadi teman-teman ya, Erasmus banyak teman-teman Indonesia nih, karena kalau tadi kan di awal tuh Kak Afan bilang tingkat bahasa Inggris di Turki itu rendah gitu ya dibandingkan teman-teman Indonesia. Jadi makanya kenapa akhirnya teman-teman Indonesia banyak mendapatkan beasiswa Erasmus, karena salah satu cara untuk mendapatkan beasiswa itu adalah uh, tes bahasa Inggris ya, layaknya TOEFL lah kalau saya dengar. Jadi kita mudah untuk masuk program Erasmus gitu ya. Akhirnya karena tadi bahasa Inggris kita kan dari SD sampai kuliah itu belajar gitu, seperti itu. Keren banget tuh ya. Dan banyak banget beasiswa-beasiswa lainnya seperti beasiswa uh, lembaga-lembaga keagamaan Islam, kadang-kadang ya Kak Arfan yang menyalurkan banyak beasiswa parsial, entah itu uang saku ataupun apapun itu. Seperti itu teman-teman terkait program beasiswa. Jadi banyak jalan menuju Turki melalui Global E2 Amanah, bisa melalui jalur mandiri dan jalur beasiswa. Seperti itu ya. Jalur mandirinya nih teman-teman, kita sudah membuka program ya untuk teman-teman yang hari ini udah lulus SMA ya, mungkin harus di tengah-tengah teman-temannya ada yang lulus SMA, belum dapat kampus di tahun 2022 gitu ya, atau yang sudah pengabdian. Nah, kita sudah buka nih jalur berkas ya, tadi kalau kata Karvan jalur berkas dengan nilai 7,5 sudah kita buka untuk bisa kuliah di kampus Bandirma University. Kalau teman-teman pekan lalu ikut, ada Kak Aldian kuliah di kampus Bandirma University menggunakan jalur berkas ya. Teman-teman yang hari ini gap year atau sudah lulus pengabdian ya, silahkan tuh daftar. Kita akan berangkat di bulan Januari 2023. Jadi daftar sampai tanggal 16 nih Desember ini, kita proses, nanti paling cepat pengumumannya di awal tahun tuh. Jadi kita merayakan awal tahun itu dengan kebahagiaan ya, kelulusan teman-teman ya, dan berangkatnya insya Allah tanggal bulan Maret untuk program yang gap year atau yang pengabdian. Atau teman-teman yang 2023 juga sudah terdaftar gitu ya dari sekarang ya, dengan program jalur berkas juga, dan kita masukkan teman-teman ke 10 kampus PTN Turki, salah satunya adalah kampus Karvan nih, kampus Subuh ya, seperti itu. Kenapa daftar sekarang? Karena tadi ada program bahasa yang akan kita sampaikan, kita akan berikan kepada teman-teman, sekaligus sekarang gini menariknya Karvan nih, kan banyak banget nih Karvan yang info ke saya, Kak, jurusan yang cocok buat saya apa sih Kak, dan lain-lainnya. Nah, program terbaru Global E2 Amanah ini Karvan adalah kita punya assessment nih, punya tes kepribadian, minat dan bakat. Ya, jadi akhirnya teman-teman bisa mendapatkan jurusan tuh sesuai dengan kepribadian, minat dan bakat. Jadi udah nggak ada lagi tuh teman-teman alasan Kak saya salah jurusan dan lain-lainnya, seperti itu tuh. Jadi kalian yang ingin kuliah di Turki melalui jalur mandiri sama Global E2 Amanah, kita banyak kasih fasilitas mulai dari program bahasa Turki sebelum keberangkatan sampai nanti ada assessment tuh, tes kepribadian ya, sesuai dengan jurusan ya teman-teman. Dasarnya adalah minat dan bakat teman-teman. Oke, sip. Lanjut lagi nih, ada yang tanya nih, beasiswa itu nggak mandang umur kan atau syarat minimal umur? Nah, beberapa beasiswa itu tidak mandang umur, khusus yang ITB itu juga kemarin saya dalamin tuh, setahu saya itu nggak ada mandang umur, tinggal nanti pesannya
pengalaman kita yang terkait dengan program ITB itu ada 2 jalur masuk. Ya, 2 jalur masuk itu maksudnya bukan 2 jalur, 2 tahap, 2 tahap. Ya. Tidak ada tes, hanya pemberkasan dan wawancara seperti itu. Nah, maka dari itu salah satu pemberkasannya adalah motivation letter. Motivation letter itu kan gambaran kita ke depannya mau ngapain sih. Nah, itu ya motivation letter, entah itu untuk negara Turki maupun untuk Indonesia. Dengan adanya ataupun dengan keberhasilannya kalian mendapatkan beasiswa itu. Nah, plus kalau udah lulus yang pemberkasan, nanti ke tahap selanjutnya adalah interview. Ya, maka dari itu Global Edu Amanah tadi mempersiapkan program bootcamp, motivation letter, dan praktis interview teman-teman. 2 itu, nah setelah itu nanti teman-teman akan diminta untuk memilih beberapa kampus pilihan di Turki ya, seperti itu. Nanti tips and tricksnya juga dikasih ketika seminar. Minimal teman-teman milih jurusan atau milih kampus yang bagusnya berapa, ataupun kampus yang jangan terlalu di kota gitu berapa, dan lain-lain itu ada seperti itu untuk yang program YTB seperti itu. Jadi beberapa beasiswa itu tidak ada batasan usia. Oke, sip. Oke, silakan. Boleh nanya langsung, Pak Yautu Hamdi, silakan. Teman-teman yang mau nanya langsung boleh banget. Kita lebih suka nanya langsung nih, biar ada interaktif nih. Karena Kak Arfa tadi ya, waktunya sangat padat, ya. Baru bisa setiap hari Sabtu aja nih, jadi teman-teman ya. Mumpung Kak Arfa lagi kosong ya. Silakan teman-teman nanya langsung boleh. Tadi ada Pak Yaul Hamdi. Dan teman-teman yang lain silakan yang mau nanya langsung boleh. Oke ya. Itu seputar tinggal resen aja, tinggal resen. Silakan, boleh banget. Oke, sip. Itu ya terkait tentang itu. Oke, banyak juga nih Kak Arfan. Kita masuk ke living cost. Oke, silakan Pak atau teman-teman Kak Ahmad Alwi nih, Kak Ahmad Alwi silakan tanya langsung boleh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Ahmad Alwi. Kak, masukin dong berkas-berkas apa aja yang dibawa atau yang diajukan untuk beasiswa. Dari tadi kan ngomongin berkas mulu tuh, tapi kan kita belum tahu berkas apa ya. Boleh dong spill. Oke, spill. Terima kasih Kak Alwi. Nah, terkait berkas-berkas apa aja gitu ya yang akan di-upload, nanti ketika teman-teman buka website YTB itu mereka akan mengasih list berkas, itu pasti. Tapi secara umum yang berkas terpentingnya adalah ya, yang berkas terpenting dan harus diperjuangkan adalah nilai ijazah teman-teman. Untuk teman-teman yang hari ini masih studi ya, karena kan YTB itu ada program S1, S2, S3. Teman-teman S1 yang ingin S2 ataupun SMA yang ingin S1 itu amankan ya teman-teman gitu ya. Tadi di atas grade kalau untuk yang SMA itu kan 75, tapi kalau untuk yang S1 untuk S2 ya di atas 3 baiknya. Itu pasti itu satu diperjuangkan. Yang kedua adalah motivation letter. Motivation letter itu teman-teman tadi membuat gambaran hidup teman-teman ke depannya, pengaruh teman-teman ketika mendapatkan beasiswa itu untuk Indonesia maupun untuk Turki itu sendiri gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi itu dua berkas yang cukup penting. Sisanya sih kayak KTP, terus upload surat, upload ijazah, upload nilai. Jadi itu lain-lainnya sebagai alternatif aja, administrasi aja ya, sebagai administrasi aja. Tapi tadi yang benar-benar patut diperjuangkan adalah teman-teman terkait tentang motivation letter dan nilai teman-teman tuh, ijazah SMA maupun ijazah S1-nya untuk S2 ataupun ijazah S2-nya untuk yang S3 seperti itu. Banyak banget sih yang juga lulus di pemberkasan, karena tadi pemberkasannya itu ya mudah, tapi banyak yang gugur di program interview seperti itu. Interview, nah untuk detail terkait interview kita kasih momen ya di seminar khusus beasiswa, karena Karvan tadi melalui jalur mandiri ya, nanti kita ada program khusus untuk yang beasiswa. Apa aja sih gambaran-gambaran terkait interview program beasiswa, nanti insya Allah yang isinya adalah Kak Ramadan di pertengahan Desember, nanti saya kasih infokan seperti itu ya. Tapi tadi kesimpulannya terkait berkas yang perlu
amankan dari sekarang teman-teman ya untuk yang beasiswa, nilai rapot, ijazah teman-teman ya sama motivasi letter. Tapi kalau untuk yang jalur mandiri seperti Kak Arfan itu hanya berkas ijazah aja dengan rata-rata 75 teman-teman, tanpa motivation letter, tanpa TOEFL dan lain-lainnya seperti itu. Jadi kalau untuk yang mandiri hanya berkas ijazah aja seperti itu. Ya, Kak Umar tadi ya. Kak siapa tadi namanya? Salman ya. Seperti itu. Kak Alwi, sorry. Kalau mandiri itu berapa pendaftarannya tuh ya? Kayaknya luar biasa tuh. Nah, kalau untuk mandiri kita ada 2 kali pembayaran teman-teman ya. Pertama adalah untuk teman-teman yang daftar di akhir tahun ini gitu ya. Akhir tahun ini kita ada potongan harga di mana teman-teman daftar dengan nominal 2.500.000 itu sudah mendapatkan banyak benefit. Teman-teman ada program bahasa Turki sebelum keberangkatan, terus lainnya adalah assessment ya sebelum berangkatan untuk tadi ya mengetahui jurusan yang cocok buat teman-teman ya sesuai dengan kepribadian dan minat dan bakat. Setelah itu nanti ada seminar-seminar dan lain-lainnya, plus tadi ya masuk ke tanpa tes tulis dan kita masukkan ke 10 kampus PTN Turki. Itu menarik ya teman-teman ya, agar peluangnya makin besar untuk masuk ke PTN Turki seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah daftar ulang gitu ya, teman-teman sudah keterima gitu ya, nanti kita ada paketnya teman-teman paketnya mau berangkat sendiri silahkan, teman-teman paketnya mau kita bantu untuk berangkatkan, carikan tempat tinggal lengkap dan lain-lainnya juga ada. Terus teman-teman nanti paketnya mau lengkap beserta jalan-jalan misalnya, itu juga ada, kita lengkap teman-teman, mulai dari teman-teman hanya mendapatkan tadi LOA atau surat keputusan teman-teman masuk di salah satu kampus, ada juga teman-teman berangkat sendiri pun silakan, ataupun teman-teman nanti dibantu untuk paketnya teman-teman berangkat ke Turki bareng kita, nanti kita bantu untuk mencari tempat tinggal dan lain, daftar ulang dan lain-lainnya juga ada, ataupun yang jalan-jalan pun juga ada, lengkap lah seperti itu. Nah, kisarannya nanti teman-teman yang pengen tahu paymentnya berapa nominal daftar ulangnya, itu silakan hubungin saya admin di grup ya seperti itu. Tapi kalau untuk daftarnya hanya 2,2.500.000 untuk 20 orang pertama. Nah, menarik teman-teman ya. Udah ada beberapa yang daftar juga seperti itu untuk program 2023, ataupun teman-teman silakan yang gap year dan lain-lainnya monggo seperti itu ya. Ada potongan harga tadi ya, hemat Rp500.000. Siap. Oke. Pak Liwal Hamdi, jadi ingin bertanya Pak? Baik, Assalamualaikum Mas Aufar. Waalaikumsalam, Hamdi. Ya, nama saya Liwal Hamdi, umur saya 38 tahun. Jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ikut Zoom ini. Langsung saja ya Mas Aufar. Pertanyaan saya yang pertama, sekarang kan saya posisinya bekerja sebagai kepala sekolah. Dan ketika di awal tahun ajaran baru saya rapat dengan komite, itu ternyata mayoritas komite berharap anaknya tuh bisa melanjutkan pendidikannya, salah satu negara favoritnya itu adalah Turki. Makanya kenapa saya rajin mencari informasi supaya nantinya bisa membuka jalur kepada komite yang nanti anak graduate itu bisa lanjut ke sana tuh proseduralnya seperti apa. Karena memang jujur kami ini kan sekolahnya berbasis pesantren tahfiz Quran dan letaknya itu di daerah yang bisa dibilang agak terpencil ya. Bahkan di sini itu kalau hujan mendung sinyal handphone hilang. Makanya kenapa informasi yang saya dapatkan ini kepotong-potong dari tadi. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya nanti ternyata tadi udah disinggung ya. Harap maklum ya. Jadi langsung yang pertama pertanyaannya adalah mengenai manhaj di Turki. Karena ini juga salah satu pertanyaan titipan dari komite. Khawatir nanti ada perbedaan manhaj yang sangat
bertentangan ya, karena itu kan bisa menimbulkan sedikit masalah untuk kami ya dengan orang tua. Itu satu manhajnya. Terus yang kedua, untuk kriteria kan tadi salah satunya dibahas Tomer gitu ya. Saya nggak dengar dari awal tuh ya. Nah, kalau pesantren kami ini kan basisnya bahasa Arab. Apakah di Turki ada perkuliahan yang menggunakan bahasa Arab supaya santri kami ini tidak memerlukan waktu lagi, tidak perlu lagi untuk belajar bahasa Turki ya, mungkin belajar untuk kebutuhan sehari-hari, tapi untuk kuliahnya itu menggunakan bahasa Arab. Nah, terus yang ketiga, kalau misalkan saya ingin membuka akses, ibaratnya nih sekolah saya ini membuka jalur untuk kerjasama supaya nantinya orang tua apabila ada anaknya yang ingin kuliah ke Turki, jadi itu bisa melalui kami. Nah, itu bagaimana prosedural kemungkinan untuk pembukaan jalur kerjasamanya. Itu saja 3, Mas Alvar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamdi, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah nih Pak Hamdi nih semangat banget ya, salah satu teman kita. Ada tadi kata Kak Abi juga semangat banget kalau chat sama saya. Ustaz Hamdi juga semangat banget nih. Dan bahkan saya kadang-kadang harus lebih aktif lagi nih supaya teman-teman gak ketinggalan, karena sayang banget nih. Kenapa akhirnya mungkin teman-teman saya sering muncul di grup, karena sayang kalau kelewatan. Tadi kata Kak Arfan aja kan waktunya padat tuh, apalagi sekarang lagi ujian ya, gitu ya. Makanya saya langsung infokan terus lah seputar kuliah di Turki. Nah, saya menjawab ketiga pertanyaan. Nanti Kak Arfan mohon tambahin ya, Kak Arfan yang terkhusus terkait tentang nomor 1 dan nomor 2. Nah, terkait manhaj sendiri di Turki, ya, secara umum yang saya dalami teman-teman ya, paham di mana manhaj secara khusus di Turki itu mereka menyebutkannya adalah Hanafi, seperti itu. Mereka kalau kita kan secara umum ya, di Indonesia pemerintahnya menyebut manhajnya Syafi'i. Nah, di Turki menyebutnya manhajnya Hanafi, seperti itu ya. Tapi namun sejalannya waktu yang saya amati, secara umum tidak banyak perbedaan antara peribadatan keislaman di Turki dengan Indonesia, seperti itu ya. Sepertinya ada Lebaran, budaya mereka juga Lebarannya sama seperti hal di Indonesia, ada Idul Fitri pun juga mereka merayakannya seperti hal di Indonesia. Plus juga nanti teman-teman yang merayakan, misalnya ada manhaj yang merayakan Maulid Nabi pun juga banyak dirayakan di sana, ataupun teman-teman yang nggak merayakan pun juga ada. Jadi secara umum mereka memang terkait manhaj menyebutkannya adalah Hanafi, tapi peribadatan yang kita lihat gitu ya nggak jauh berbeda. Maka dari itu teman-teman di Indonesia itu sangat cepat beradaptasi di sana, gitu ya. Teman-teman Indonesia cepat beradaptasi di sana dibandingkan teman-teman mungkin yang dari Timur Tengah yang manhajnya memang cukup tidak kultural lah, seperti halnya di Indonesia, seperti itu ya. Oke, itu satu. Mungkin terkait nanti Kak Afan bantu jawab ya setelah saya jawab Kak Afan terkait mana. Karena Kak Afan juga aktif nih di organisasi keislaman besar juga di Turki ya, seperti itu. Terus yang terkait bahasa Arab. Bahasa Arab itu secara umum ada beberapa kampus yang jurusannya 70% menggunakan bahasa Arab. Itu biasanya di jurusan-jurusan ilahiyat atau jurusan keagamaan, setamdi ya. Jadi tapi memang itu nggak full bahasa Arab, seperti itu. Karena kampus-kampus di Turki ini adalah kampus-kampus umum, kampus-kampus negeri, dan saya belum nemuin tuh universitas Islam khusus kayak misalnya UIN di Indonesia layaknya seperti itu ya, ataupun IAIUM seperti halnya di Malaysia gitu ya. Kalau di Turki itu memang full kampusnya kampus negeri, seperti itu ya. Layaknya negeri itu ada fakultas keagamaannya ada, ataupun program studi ilahiyat itu juga ada keagamaan. Dan memang karena kampus umum jadi pengantar bahasa Turki. Jadi mau nggak mau untuk program Tomer itu wajib untuk mahasiswa Indonesia secara khusus mahasiswa asing ya, karena kita mahasiswa asing. Tapi menariknya tadi kata Kak Arfan juga kan, kalau teman-teman yang serius untuk mengikuti program Tomer gitu kan ya, nah itu bisa lompat level gitu ya, lompat level. Tadi kan kalau Kak Arfan kan dikasih waktu 2 tahun bisa ngulang, tapi informasi tambahan ternyata bisa lompat level juga, tergantung kapasitas teman-temannya. Nah, maka dari itu Global Edu Amanah memberikan pembekalan sebelum keberangkatan
untuk tadi tuh teman-teman yang rajin, yang semangat belajarnya dan selompat level tuh hemat waktu dan hemat biaya seperti itu. Terus yang ketiga adalah terkait tentang kerjasama. Saya menyimpulkan adalah kerjasama. Kita alhamdulillah Pak Ustadz Hamdi ya, kita punya format khusus untuk kerjasama kemitraan kelembagaan terhadap sekolah dengan harapan tadi ya teman-teman yang udah lulus di sekolahnya Pak Hamdi itu bisa otomatis jamin masuk di PTN Turki pun juga kita punya formulasinya Pak Hamdi, nanti detailnya kita akan detailkan ke Pak Hamdi, dan memang jangan khawatir Pak Hamdi ya, pengalaman kita pun, pengalaman saya pribadi pun ya, teman-teman Papua yang akhirnya kuliah di Turki pun juga banyak kok Pak Hamdi yang memang akhirnya jauh dari kantor kita, dari wilayah Jawa terkhusus ya. Nah itu pun juga bisa kita bantu. Jadi insya Allah terkait yang nomor 3 tadi itu yang kerjasamanya itu bisa kita. Nah kerjasama itu juga banyak bentuknya. Kita pun juga nanti bisa juga menyelenggarakan program persiapan bahasa mulai sejak dini lah, dari kelas 1 misalnya, entah jadi ekstrakurikuler dan lain-lain itu bisa juga. Jadi untuk tadi mempersiapkan mahasiswa ataupun siswanya untuk studi di Turki. Seperti itu Ustaz. Jazakallah Ustadz Aufar. Mohon maaf, saya boleh nambah pertanyaan nggak satu? Boleh, Ini baru ya. Silakan nambah, nanti ditambahkan juga sama Kak Arfan di jawabannya. Silakan. Mohon maaf kepada rekan-rekan yang lain ya, saya kelihatan maruk nih karena saya tuh orangnya senang buat diskusi. Alhamdulillah tadi kan pertanyaan saya lebih condong ke arah murid ya, peserta didik. Nah sekarang kalau untuk Dewan Guru, karena kan salah satu privilege yang ada di sekolah kami, guru-guru yang berprestasi itu mendapatkan kesempatan beasiswa dari yayasan. Nah, salah satunya S2. Nah, sekarang pun saya sedang S2 beasiswa dari yayasan. Dan insya Allah minta doanya tahun depan akan lulus. Kalau misalkan saya berniat nih ingin melanjutkan S3 ke Turki. Usia saya kan tadi seperti saya bilang ya, udah kadaluarsa nih 38 tahun kasarnya ya. Kalau nyari beasiswa saya udah tahu duluan, udah susah umur segitu. Tapi yang saya dengarkan di Turki biayanya juga masih terjangkau untuk ukuran Indonesia ya. Nah, jadi pertanyaan saya, untuk jurusan pendidikan di Turki itu kualitasnya seperti apa? Terus proses belajar mengajar di Turki untuk perkuliahannya sesulit apa? Apabila kita mengalami kendala nih sebagai mahasiswa Indonesia, karena kan pasti kita akan kena culture shock segala macam ya. Apakah ada sistem kayak pengulangan atau remedial? Seperti itu Mas Aufar. Oke, Terima kasih. siap. Wah ini nggak mau kalah semangat sama siswa-siswanya nih Pak Ustadz Hamid ya, Masya Allah ya. Harus. Atau nanti bisa aja Pak Ustadz Hamid ajuin juga beasiswa S3 ke yayasan ya, Insya Allah. Aduh, insya Allah. Oke, kita ke Kak Arfan dulu menjawab tadi ya terkait sistem apakah ada remedial. Kak Arfan sistemnya, Kak Arfan cocok banget ya, masih studi di sana nih. Terkait sistem pembelajarannya Kak Arfan ya, seperti apa sih Kak Arfan? Apakah ada remedial juga seperti hal Indonesia, ataupun nanti ada pekan remedial, ataupun nanti dikasih jangka waktu apa dan apanya itu seperti apa sih Kak Arfan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dari pertanyaan nomor 1 atau yang keempat, Bang? Boleh langsung boleh tadi nambahin juga boleh ya tadi jawaban-jawaban. Oke. Saya dulukan yang tadi dulu ya, nomor 4 dulu ya. Untuk kuliah di sini, khusus untuk beasiswa sendiri, ketika saya cari-cari tentang beasiswa Turki, yaitu YTB, Turki Türkiye Bursları itu, untuk minimal S3 itu kira-kira kalau nggak salah itu 35 sampai 45 tahun. Kalau S3 ya, itu kalau nggak salah. Terus untuk di sini sendiri, untuk terkait remedial, untuk khusus di kampus Subuh dan Sau, itu remedial nggak ada, tapi diganti ke namanya sekolah musim panas. Kan ada liburan musim panas 3 bulan. Nah itu 1 bulan itu dijadikan 1 bulan full kuliah itu buat menambal nilai-nilai yang kurang. Namanya itu Yas Okul. Ya, Yas Okul.
nggak ada yang remedial, tetapi untuk SAU sama subuh sendiri ada Yasokul atau sekolah musim panas dan itu bayar. Gitu. Tapi nggak semahal bayar semester gitu. Itu mencakup seluruh jenjang S1, S2 dan S3. Terus kalau misalkan ada kesusahan juga, kami di organisasi PPI, setiap PPI di wilayah, bahkan PPI induknya PPI Turki sendiri, kita itu membantu mahasiswa Indonesia yang ada di sini, apalagi yang kesusahan. Contoh misalkan kesusahan bahasa, kami di PPI Sakarya itu ada namanya kegiatan namanya Minitomer, yaitu adalah kegiatan kita ngumpul bareng, kita belajar bahasa Turki bareng. Atau misalkan kita juga di sini di PPI Sakarya ada namanya divisi advokasi, yang mana itu membantu mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sini ketika ada masalah di universitas atau ada masalah dengan warga Turkinya sendiri, misalkan berkaitan dengan polisi, hukum dan lain-lain, kita bakal membantu juga. Gitu. Terus untuk yang itu untuk nomor 4 itu Pak Hamdi itu sudah terjawab apa belum? Atau masih kurang? Sudah. Terus untuk yang pertanyaan pertama ya terkait manhaj. Oke, ini cukup dalam ya. Nah, ilmu yang saya dalami itu antara manhaj, mazhab itu berbeda. Kalau manhaj itu kita seperti yang kita ketahui itu jalur pengambilan jalur sanad keilmuan. Tapi kalau mazhab itu jalur pengambilan fikihnya. Kalau mazhab di sini itu di Turki itu mazhabnya itu Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan fokus utamanya itu akidahnya, pengambilan teori akidahnya itu di Asy'ariyah Maturidiyah. Gitu. Asy'ariyah Maturidiyah. Untuk mazhabnya sendiri seperti tadi yang Bang Aufar bilang itu Hanafi, ya kan? Di mana di mazhab Hanafi terkesan misalkan ada yang mengambil ilahiyat di sini, kalau Hanafi itu lebih condong ke rasionalitas daripada mazhab Syafi'i. Jadi mungkin kalian misalkan yang mau daftar ilahiyat di Turki, jurusan agama di Turki, itu kultur shock pasti shock karena apa? Fokusnya Imam Hanafi, keilmuan mazhab Hanafi itu ke rasionalitas gitu. Contohnya gini, hampir seluruh makanan yang dari laut itu dari mazhab Hanafi itu di Turki itu diharamkan, termasuk kepiting, kerang, ya kan? Itu hampir seluruh makanan yang ada di laut itu diharamkan. Itu hampir semua ya. Ada yang nggak diharamkan, tapi hampir semua diharamkan. Itu karena ya perbedaan ini ya pendapat ulama kan ya. Karena memang lebih ke rasionalitas jadi begitu, berbeda dengan mazhab Syafi'i. Jadi terus untuk masalah agama di sini saya kasih tahu juga spill juga bahwasanya di Turki sendiri itu masih ada traumatik dengan hal-hal yang berbau agama. Bukan ini ya, karena ini banyak tragedi-tragedi yang terjadi di Turki itu seperti pengeboman kemarin itu ya bau-bau agama gitu loh. Jadi terasa traumatik di sini itu cukup terhadap agama itu cukup besar. Saya sebagai kepala departemen kerohanian di PP Sakarya kan mau ngadain acara Islamic Youth Festival untuk di Sakarya. Ketika kita ajukan ke kampus, karena kan namanya Islamic tuh, ya wakil rektornya ini bilang, ini Islamic ya, gerek yok, maksudnya itu kenapa harus ada Islamnya gitu, nggak wajib gitu loh. Walaupun memang kita acaranya itu fokus ke dakwah. Kemarin kita mau mengundang Ustadz Hanan Taki. Ya insya Allah tahun depan mau datang ke Sakarya. Gitu. Karena namanya ada Islamiknya itu dari wakil rektor itu menolak gitu loh. Kalau bisa dibiasakan aja karena memang di sini itu masih ada traumatik dalam berbau-bau agama. Sama aja ketika seperti yang kita tahu kudeta tahun 2016 ya dari oposisinya Bapak Erdogan, yaitu veto, itu juga bau-bau agama, gitu loh. Karena veto juga fokusnya ke agama, tapi lebih liberal. Terus di Turki juga ada aliran yang sesat, maksudnya bisa dikatakan sesat seperti apa? Alevi, Syiah, tapi kalau Syiah di sini itu welcome, kalau di Turki itu welcome. Mereka nggak mandang kalian Syiah atau Sunni, tapi yang paling sesat di sini itu ada Alevi, terus Bektashi, terus apa lagi ya? Ada lagi lah, terus Ahmadiyah juga di sini ada. Terus tadi yang pertanyaan nomor 2 apa ya? Terkait apa Pak?
Ini bahasa Arab. Oke, untuk bahasa Arab ya seperti tadi dijelasin sendiri bahwasanya walaupun kita mengambil jurusan ilahiyat yang fokusnya di bahasa Arab, tetap diwajibkan ikut tomer. Setiap kampus, seluruh kampus di Turki tetap diwajibkan ikut tomer. Dan harus lulus minimal itu level B2, BIQ. Gitu. Tetap wajib gitu. Nanti, tapi kalau misalkan ngambil jurusan ilahiyat gitu kan ya, habis tomer, sebelum aku masuk fakultas juga ada kelas bahasa Arab gitu loh. Jadi tomer, terus bahasa Arab, habis itu baru kuliah secara umum. Itu mantap ya, lengkap tuh detail dari Kak Arfan untuk gambaran-gambarannya yang lebih detailnya lagi, karena memang Kak Arfan salah satu kegiatan non kampusnya ya, di luar kampusnya dia sebagai salah satu di strukturalnya NU ya, NU Indonesia yang di Turki ya, mengajar NU seperti itu. Nah itu gambaran memang detail, dan saya yakin pun di semua beberapa negara pun juga ada beberapa manhaj gitu ya, seperti hal-hal seperti itu. Tinggal nanti dari kitanya, tadi kan Kak Arfan di awal tuh menginformasikan karena kita ada perkumpulan mahasiswa Indonesia ya, Kak Arfan ya, akhirnya bisa merangkul nih teman-teman supaya tadi mulai dari kendala-kendala akademik ataupun kendala-kendala sosialnya kita saling jaga seperti itu. Dan enaknya tadi tambahan, kalau untuk di Sakarya sendiri itu udah banyak banget nih mahasiswa Indonesianya ya, jadi jangan perlu khawatir. Oke, seperti itu Ustaz Hamdi. Masya Allah banget nih kita dipertemukan pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak informasinya. Oke, siap. Teman-teman nanti jangan keluar dulu ya, karena kita ada absen. Kita absennya khusus nih ya, di dalam grup aja biar teman-teman nanti yang nggak ikut kelihatan nih seperti itu ya. Jadi nanti kita ada absen. Oke, kira-kira ada lagi teman-teman nih, semakin malam semakin seru pertanyaannya. Dan insya Allah kita tadi ya teman-teman ya, Global Edu Amanah akan memberikan semaksimal mungkin ya, setiap pekannya ataupun 2 minggu sekali kita ada seminar-seminar rutin seperti ini yang mengundang mahasiswa Turki ataupun mahasiswa berprestasi untuk memberikan semangat, karena semangat harus dijaga teman-teman. Jadi jangan keluar dari grup itu, karena grup itu nanti akan jadi komunitas diskusi seputar pendidikan luar negeri lah. Nanti kita akan undang juga, entah itu nanti kalau memang nggak bisa Zoom, kita di grup chat, nanti kita juga bolehlah akan join juga ya, nanti sharing via chat silahkan. Ya, atau teman-teman yang mau spill Kak Arfan, oke Kak Arfan mau menambahkan sesuatu, silakan Kak Arfan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menambahkan sesuatu tentang peraturan yang harus ditaati mahasiswa-mahasiswa terkhususnya Indonesia yang mau kuliah di Turki maupun yang sudah di Turki ya. Ini wajib ditaati. Saya ngasih tahu karena ini terkait dengan isu Yabaniyal Asma atau framing negatif kepada mahasiswa asing, dan Indonesia juga kena. Ini kalau bisa dicatat ya, karena ini penting banget. Karena saya juga aktif di organisasi dan saya mensosialisasikan ini. Itu yang pertama. 1. Jangan pernah membahas tentang politik Turki di depan umum maupun di orang Turki. 1 itu ya. Jangan pernah membahas tentang politik apapun. Maupun kalian mau memuji Erdogan atau apa, tetap jangan, ya kan? Apalagi di tempat umum, di angkot atau pokoknya jangan. Misalkan kalian kan, kita kan ngomong kalau misalkan kalau sama-sama orang Indonesia kan ngomong pakai bahasa Indonesia kan, orang Turki sendiri kan nggak tahu, ya kan? Kalau kita secara tenang-tenang kan bahas politik dan orang Turki itu kiranya, walaupun kita ngomongin tentang kebaikan di Turki gitu kan ya, apalagi tentang pemimpin yang sekarang, terus orang Turki yang nggak tahu bahasa kita terus dengar, itu ngiranya tuh kita lagi ngomongin negara mereka gitu, dan itu bisa dilaporkan ke polisi gitu loh. Dan sehebat-hebatnya kita membela diri juga di Turki karena kita negara orang ya, kita pasti kalah gitu loh. Karena ya kesalahannya itu kita membahas politik. Itu pertama. Jangan sampai kalian ketika kalian kuliah di Turki di tempat manapun, di kota manapun, membahas tentang politik. Oke, itu yang pertama. Kedua, dilarang keras kalian menggunjing atau mengkritik tentang Mustafa Kemal Atatürk. Karena Mustafa Kemal Atatürk adalah sosok pemimpin yang sangat dihormati oleh warga Turki.
masa bodoh lah tentang apa ya, orang-orang Indonesia yang bilang, "Oh, misal apa, Mustafa Kemal Atatürk meruntuhkan kekhalifahan." Masa bodoh, mereka nggak peduli, ya kan. Kalau kalian mau mendalami sejarahnya, sebenarnya yang meruntuhkan kekhalifahan itu bukan Mustafa Kemal Atatürk, karena kekhalifahan Turki Utsmani sendiri sudah mulai runtuh itu sejak tahun 1650-an. Itu udah mulai, gitu loh. Jadi faktor utamanya itu bukan Mustafa Kemal Atatürk. Jadi kalau kalian menggunjing Mustafa Kemal Atatürk di Turki tempat umum, ya kan, walaupun kalian ngomong kebaikannya deh, tetap aja bakalan kena efeknya. Salah satunya misalnya kalian diancam, ya kan, bahkan ditonjok, bahkan lebih parahnya lagi di penjara masuk hukum. Karena apa? Kalian menggunjing tentang pendiri Republik Turki, Bapak Republik Turki kedua. Jadi kalau kalian mau ngomongin tentang Bapak Presiden yang sekarang ataupun Presiden yang sebelumnya di Turki ataupun Bapak Mustafa Kemal Atatürk, kalian itu pakai, kalau orang-orang kita ya, orang Indonesia di sini itu bilangnya kakek atau bapak. Kalau Bapak Erdogan itu kita ngambilnya bapak, bukan Erdogan. Pak Presiden Erdogan. Kita nggak pernah ngomong di depan umum, oh Bapak Erdogan gitu kan, enggak. Tapi kita ngomongin bapak. Tapi kalau Mustafa Kemal itu kita ngomongnya kakek. Biar mereka kali-kali orang-orang Turki itu nggak paham gitu loh, nggak tahu apa yang kita omongkan. Itu salah satu trik, itu kan ya. Jadi dua. Ketiga, ya kan? Ketiga itu jangan membawa kebiasaan buruk yang ada di Indonesia di Turki. Contoh, makan di restoran ataupun ketika kalian makan di tempat umum dengan menyuarakan sendok ke atau ke garpu ataupun ke piring. Itu di Turki itu gak sopan. Dan kalian kalau kayak gitu berisik, pasti kalian akan diusir ataupun dikritik di tempat itu juga, ya kan. Terus jangan apa ya namanya, kayak tadi yang saya kasih tahu dari di awal, jangan melanggar tata krama yang ada di Turki. Karena kan namanya tata krama di Turki maupun di Indonesia kan berbeda, gitu kan. Kita nggak bisa menyamakan, lah saya orang Indonesia ya saya menjunjung tata krama Indonesia, enggak, gitu loh. Kalau kalian walaupun orang Indonesia, kalian tetap harus menjunjung tata krama yang di Indonesia. Tetapi kalau kalian di luar negeri, tetap kalian harus mengikuti tata krama yang ada di negara tersebut. Nggak boleh kalian apa ya, karena saya orang Indonesia ya kalian sebenarnya harus mengerti saya. Enggak, justru kita sebagai pendatang yang mengerti tentang mereka gitu loh. Nggak boleh kita egois gitu loh. Kita harus mengikuti aturan mereka, ya kan. Terus habis itu jangan ini ya, oke, ini yang paling karusek nih, yang paling sering dilakukan orang Indonesia. Di weekend, Sabtu dan Minggu, itu hari tenangnya warga Turki. Benar-benar jangan membuat gaduh di hari Sabtu ataupun Minggu, bahkan malam hari, di hari apapun. Kalau kalian, misalkan kalian kuliah di Turki, kalian membuat gaduh di hari Sabtu, Minggu, ataupun malam hari di seluruh 7 hari, itu kalian siap-siap didatangi polisi. Karena orang Turki itu sensitif dengan yang namanya kebisingan suara. Gitu loh. Jadi jangan sampai kalian di rumah, apalagi weekend atau terus di hari-hari malam itu nyetel musik kayak di Indonesia, nyetel musik keras-keras, ataupun ya bersihin rumah di malam hari, ya kan pakai apa ya namanya penyedot debu, ataupun bersihin rumah kayak berisik, kumpul-kumpul sama teman di hari Minggu, Sabtu itu dengan berisik teriak-teriak itu, wah itu jangan sampai, itu pasti datangin polisi, karena yang tetangga yang ganggu pasti nelfon polisi, karena ini salah satu yang membuat orang Indonesia dicap negatif di sini tuh itu yang 4 tadi yang saya sebutkan, itu yang sering diucapkan oleh orang Indonesia, akhirnya kena efek negatifnya seluruh mahasiswa, satu orang yang ngelakuin itu seluruh mahasiswa satu kota itu pasti kena gitu efeknya. Jadi jangan apa ya, jangan macam-macam di Turki gitu loh. Kemarin juga saya ada diceritakan di organisasi bilang angkatan 21 nih dapat laporan dari polisi. Polisi bilang, ini salah satu orang kalian nih di rumah berisik. Ya konyolnya dia itu di weekend, di malam hari lagi, weekend malam hari, itu main basket di rumah. Kan gitu kan ya. Polisinya itu sampai warganya itu, ya tetangga-tangganya itu telepon polisi. Dan itu laporannya itu sudah lebih dari 5 kali. Gitu loh.
Jadi si polisi itu sampai gedek ya, maksudnya sampai sebel. Akhirnya bilang ke ketua saya atau pemimpin PPI Sakarya bilang, nih saya dapat laporan dari orang ini yang laporin yang pelakunya ya ini lagi gitu loh, di rumah berisik ini, saya capek gitu loh. Saya hampir setiap hari mendapatkan laporan tentang orang Indonesia yang berisik, ya kan, yang nggak mau menjaga tata keramanya di negara kami gitu loh. Saya capek gitu kan. Itu sampai ngena itu sampai kita pusing gitu loh. Gimana caranya gitu kan ya, gimana itulah. Itu yang paling penting ya. Satu, jangan pernah membahas politik. Kedua, jangan pernah menggunjing atau mengomongin tentang Mustafa Kemal Atatürk ataupun Bapak Presiden sendiri. Kita kan tahu sendiri kan ya, apalagi banyak YouTuber yang bilang, makam Mustafa Kemal Atatürk tuh bau, gitu kan, atau apa. Ya, sejujurnya itu kalau menurut mahasiswa yang ada di sini yang pernah ke sana itu nggak bau sama sekali, ya kan. Nggak tahu itu apa ya, mereka kebauan karena bau mulut mereka sendiri. Ini pemikiran kritis saya ya, gitu kan. Bau mulut mereka sendiri atau gimana? Karena memang nggak ada bau gitu loh. Toh kalaupun ada bau, secara logika aja, mayat apapun, ya kan, kita kecualikan dari waliullah atau orang-orang yang mulia. Mayat apapun yang dikubur dengan disemen, setebal apapun semennya, pasti baunya itu keluar. Beda kalau orang dikubur di tanah. Karena banyak kasus pembunuhan di Indonesia juga, yang mayatnya dikubur di dalam semen, di semen ini itu tetap baunya keluar, busuknya. Itu secara logika ya. Kalau misal bau, ya wajar karena mayat di semen lagi, itu pasti bau. Gitu. Itu secara logika ya. Jadi jangan sampai membahas tentang tadi dua pemimpin itu, presiden yang sedang menjabat ataupun Mustafa Kemal Atatürk, karena ya orang Turki sendiri juga tahu lah tentang apa ya, orang Indonesia ada yang nggak suka sama Atatürk. Akhirnya kami bahkan ada mahasiswa Turki sampai tanya, kenapa sih kalian benci sama pemimpin kami, pendiri Republik Turki? Emang salahnya apa? Sampai kita tuh cuma diem. Kita jawab salah, ya kan ya. Kalau kita jawab salah, kita diem, ya aduh mau gimana gitu kan ya. Gitu. Terus ya tadi yang ketiga tentang tata krama, ya kan, terus ya sebagainya itu harus ditaati. Di sini segala peraturan. Kita harus mengikuti apa yang ada di Turki, dan kita juga harus walaupun kita menjunjung tinggi tentang tentang kita sebagai warga Indonesia, tapi kita juga harus menaati apa yang ada di Turki. Kita nggak boleh melanggar. Begitu. Terima kasih. Wah, insight baru banget nih ya bagi kita semua, dan ini update ya teman-teman ya, update dari aktif mahasiswa. PPI itu adalah Persatuan Pelajar Indonesia yang wilayah Sakarya, Arfan juga salah satu strukturalnya. Jadi memang salah satu tugas Kak Arfan nih buat teman-teman kalian calon mahasiswa PTN Turki untuk menjaga dari sekarang nih, memberikan gambaran ternyata itu loh, kalau kita kuliah di luar negeri manapun kalian berada, kita harus juga menyesuaikan. Jadi salah satu pelajaran kalian kuliah di luar negeri adalah menyesuaikan kebijakan-kebijakan antara kedua lembaga dan saling menghormati masyarakat lokal, seperti itu ya. Tapi secara umum masyarakat Turki terbuka luas sama teman-teman Indonesia yang ingin kuliah di Turki, asalkan teman-teman saling menjaga budayanya. Wah, semakin seru makin malam. Namun Arfan, teman-teman lain sudah kurang lebih 1,5 jam ya kita bersama ini teman-teman ya. Wah, tapi jangan khawatir nanti ini di record teman-teman mungkin yang telat. Nanti juga insya Allah kita setiap pekannya, setiap 2 minggu sekali deh, kalau setiap pekan teman-teman nanti keganggu, setiap 2 minggu sekali atau pekan sekali kita ada seminar, entah itu di akhir pekan ataupun di hari Rabu. Tapi untuk besok kita di tanggal 3, jadi hari Rabu ya. Hari Rabu, ini sekarang ya, sorry. Tanggal berapa nih? Tanggal 7. Tanggal 7 pekan depan kita ada seminar nih teman-teman yang tadi pengen dapat beasiswa. Kita ada seminar pembukaannya. Nanti bootcampnya tanggal 16, tanggal 7 besok pembukaannya masih free ya. Kalau untuk ke tanggal 7 masih free. Kita ada Kak Afida, mahasiswa S2 Universitas Indonesia yang akan sharing tentang skill set untuk teman-teman yang tadi nanya ke saya terkait beasiswa. Pekan depan harus hadir di tanggal 7. Kak Arfan silakan mau join juga, silakan. Dan lain-lainnya ya, seperti itu. Jadi lagi-lagi Global Edu Amanah
besar harapan bisa menjadi membuka jalan teman-teman menuju Turki ini. Banyak jalan menuju Turki, teman-teman, jalur mandiri maupun jalur beasiswa. Untuk jalur mandiri kita sudah buka juga untuk tahun 2023 sampai teman-teman yang hari ini, atau yang teman-teman yang gap year ya, kita buka kuliah dengan jalur berkas. Jalur berkas tadi ya, dengan berkasnya berkas ijazah dengan minimal 7,5. Untuk yang tahun 2023 juga sudah buka dengan jalur berkas. Nanti kita akan daftarkan ke 10 kampus negeri di Turki. Nah, salah satunya adalah kampusnya Kak Arfan nih, Sakarya Uguneli Bilimler University atau Sakarya Subuh ya, untuk masuk ya, karena peluangnya banyak. Nah, buat teman-teman yang jalur beasiswa, untuk beasiswa YTB kita belum ada info, tapi nanti kita ada persiapan beasiswanya. Silakan teman-teman ikut SPF, Scholarship Preparation Forum, itu membahas tentang persiapan beasiswa apapun ya, karena terkhusus membahas tentang motivation letter dan praktis interview ya, bagaimana cara interview yang baik, menjawab interview yang baik, ataupun menulis motivation letter, dan free TOEFL prediction buat teman-teman nanti yang kalau kuliah atau beasiswa di luar negeri yang butuh TOEFL, teman-teman ada bayangan itu ya. Nanti update-nya ada di grup. Tapi intinya jangan tinggalkan grup karena akan mendapatkan informasi-informasi yang update seputar kuliah di luar negeri, khususnya kuliah di Turki. Oke Kak Arfan, teman-teman lain sudah masuk di ujung acara, tapi jangan live dulu nanti ya, kita akan foto bersama. Terus juga ada absen teman-teman di link. Nah, sebelum itu kita dengarkan closing statement nih dari Kak Arfan untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Tapi insya Allah next jangan bosan ya Kak Arfan ya kalau kita undang lagi ya, dengan insight-insight baru. Jujur saya dapat insight baru banget dari Kak Arfan nih ya, terkait tadi update informasi pesan buat mahasiswa Indonesia. Oke, mungkin closing statement dari Kak Arfan sembari saya akan ngasih link ke teman-teman nih untuk presensi pada malam hari. Silakan Kak Arfan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk closing statement dari saya itu yaitu jadilah warga Indonesia yang baik dimanapun kalian berada, ya kan? Di tempat manapun kalian harus jadi warga negara Indonesia yang baik, yang menjunjung tinggi tentang membawa nama Indonesia agar disegani, dicintai oleh masyarakat di dunia. Lalu ketika kalian mengambil pendidikan di luar negeri, kalian harus lebih serius daripada ngambil pendidikan di Indonesia. Jangan cuma karena saya pengen di luar negeri buat liburan atau apa, jangan. Karena gini, kalau kalian niat pendidikan di luar negeri cuma buat belajar, buat diri kalian sendiri dan buat keluarga kalian sendiri, itu nggak ada bedanya kalian yang kuliah di Indonesia dengan niat yang sama. Kalau kalian kuliah di luar negeri, kalian itu harus punya tujuan, mana membangun bangsa dan negara kalian sendiri. Itu kelebihannya. Dan memperkenalkan tentang Indonesia kepada masyarakat dunia. Gitu. Kalau kalian cuman pengen belajar di luar negeri aja, gitu kan. Yang penting belajar buat diri gue, juga buat orang tua gue. Kalian gak ada bedanya sama orang yang kuliah di Indonesia. Bahkan menurut saya, gak ada bedanya kalian yang kuliah di luar negeri dengan niat yang seperti itu dengan orang Indonesia yang kuliah di Indonesia di universitas yang rendah, ibaratkan yang kecil gitu. Gak ada bedanya gitu. Jadi yang pertama, kalian junjung tinggi nama Indonesia, berkenalkan dengan baik tentang Indonesia agar orang-orang di luar negeri itu mendapatkan insight yang baik buat Indonesia. Terus luruskan niat kalian dalam mengenyam pendidikan di sini. Kalian harus meniatkan diri kalian untuk dalam mengenyam pendidikan di sini karena untuk diri sendiri, untuk keluarga, yang terakhir bangsa dan negara. Untuk membangun bangsa dan negara kita agar menjadi negara yang maju, negara yang makmur, ya kan? Karena kita tahu sendiri negara kita itu negara kaya, gitu. Negara kita tuh butuh orang-orang seperti kita yang punya pola pikir yang kritis, yang punya keinginan untuk memajukan negara. Itu. Seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih sekali lagi Kak Arfan atas informasinya seputar kuliah di Turki. Silakan teman-teman, kita akan ada foto sesi bersama. Teman-teman yang bisa, sebelumnya saya akan foto bareng dulu sama Kak ini ya. Silakan teman-teman.
nanti kita akan foto bareng ya. Aktifkan ininya. Saya izin foto sama Kak Arfan dulu, boleh Kak Arfan berdua? Siap. 3, 2, 1. Oke. Sebentar saya izin ini dulu. Oke teman-teman, silakan teman-teman yang bisa on cam, kita foto bersama dulu. Spesial sama Kak Arfan nih ya. Biasanya teman-teman dulu mungkin ada yang jadi peserta, tapi sekarang jadi narasumber. Saya yakin juga dulu Kak Arfan sering ikut seminar-seminar program kuliah di Turki, sekarang jadi narasumber. Kita nggak tahu teman-teman nih, awal jadi peserta. Oke, silakan teman-teman. Oke, kalau siap. Foto tengah ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman nanti untuk linknya belum update ya tanggalnya ya. Nanti kita update dulu deh teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang itu saya akan share di grup untuk linknya. Saya udah ini sih udah udah nge-screenshot yang hadir pada malam hari ini. Oke. Sekali lagi terima kasih, kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, Ustaz Hamdi, Kak Alwi, Kak Theodor, tadi ya Kak Dori tadi ya, dan lain-lainnya, Kak Fadi dan lain-lainnya, Kak Ratu dan lain-lainnya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Istighfar, astagfirullah. Sekali lagi terima kasih. Silakan teman-teman aktifkan speakernya, kita ucapkan terima kasih buat Kak Arfan. Kak Arfan terima kasih banyak. Teşekkür ederim bahasa Turkinya ya, Kak Arfan ya. Siap. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus sampai ketemu lain waktu.